Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Drakor. Cerita dimulai saat Menteri Min dan Inhyun dalam kondisi berkabung. Menteri Min yang masih marah ingin Inhyun memulai dari awal lagi. Ia ingin putrinya masuk ke istana dan menjadi selir. Inhyun pun menolak. Ia ingin menjadi ratu dengan cara terhormat. Dia tidak ingin mengotori tahtanya. Biarkan In-gyong menjadi putri mahkota dan menjaga posisi itu untukku. Menteri Min pun menyadari bahwa putrinya memiliki ambisi yang besar. Di istana, putra mahkota dan Nona In-gyong sedang memulai prosesi malam pengantin. Putra mahkota mencoba membuka topi putri mahkota, tetapi dia teringat akan Ok-jung. Lalu ia sadar dan melanjutkan prosesinya. Lalu Kasim berteriak di luar, "Yang mulia, kondisi raja. Yang mulia, raja dalam keadaan kritis." Putra mahkota pun langsung bergegas pergi. Di sana, ratu sedang menangis. Raja tahu kalau ini adalah saat terakhirnya. Ia pun meminta dipanggilkan Menteri Ho untuk mendengar perintah terakhirnya. Setelah memberitahu Menteri Ho permintaannya, ia mengatakan kepada putra mahkota kalau ia harus menjadi raja yang kuat dan jujur untuk semua rakyatnya. Sang raja pun meninggal. Putra mahkota meminta Menteri Ho untuk membacakan pesan terakhir raja, yang isinya, "Orang-orang Partai Barat selalu mengusikku selama hidupku. Semua keluhan dari Partai Barat adalah ancaman untukku. Ketua Partai Barat, Min Young-jung, harus mengundurkan diri." Menteri Min pun yang mendengar pesan itu menolak untuk mundur. Putra mahkota mendekat dan mengatakan bahwa Menteri Militer, bukan ayah mertuaku, sudah mendukungku. Menteri Kim pun membawa pasukannya dan menyeret Menteri Min. Menteri Min menahan marah dan terpaksa meninggalkan istana. Hari penobatan tiba. Suk-jong pun naik tahta. Ibu Surijo berkata, "Yang mulia, setelah acara ini Anda akan sah menjadi raja. Lakukanlah apa saja yang Anda percaya." Acara itu pun berjalan lancar. Ibu Ok-jung, Nyonya Yun, adalah budak di rumah Jo Sasok. Nyonya Jo cemburu dan marah-marah kepada Nyonya Yun. Nyonya Jo menyuruh budak lain untuk memukulinya. Ok-jung yang kebetulan lewat memohon kepada Nyonya Jo untuk mengampuni ibunya. Nyonya Jo murka dan memasukkan Ibu Yun ke dalam gudang. Pendukung Menteri Min berlutut dan memintanya untuk tidak mengundurkan diri. In-hyun meminta ayahnya untuk menemui mereka dan bilang mereka yang akan bertempur. Ayah hanya harus menyemangati mereka. Menteri Min pun keluar dan mengatakan, "Kita akan kembali, tetapi bukan aku. Kalianlah yang akan ke istana untukku." Semua orang bersemangat dan menyalami Menteri Min. Ibu Surijo memanggil Jo Sasok untuk bilang kalau ia tidak memiliki keluarga. Ia ingin membesarkan seorang anak. Ibu Suri meminta Jo Sasok mencari seorang anak perempuan yang pintar dan tidak akan melepaskan tanganku. Ia ingin anak yang cantik dan memiliki ambisi. Jo Sasok tiba-tiba teringat Ok-jung, lalu bertanya, "Yang mulia, apakah Anda mengizinkan gadis dari keluarga rendahan?" "Tidak masalah, tetapi gadis ini harus berbeda," kata Ibu Surijo. Jo Sasok pun berjanji akan mencarinya. Ibu Suri ingin gadis itu
agar bisa mengokohkan posisinya dan partai selatan. Esoknya, Jo Sasok pun datang ke toko Okjung. Okjung pun menyajikan teh. Okjung bertanya, apa yang membuat Tuan Jo ke tokonya? Tuan Jo pun langsung bertanya, apakah Okjung pernah berpikir untuk menjadi selir? Tuan Jo menambahkan, kau bisa saja mendapatkan kekuasaan kalau kau bisa mengambil kesempatan. Tetapi Okjung menolaknya. Raja pergi berburu dengan Pangeran Dongpyung. Ia melihat seekor rusa dan mengejarnya. Ia pun terpisah dari rombongan. Tiba-tiba muncul sekelompok pembunuh yang langsung menyerang raja. Ia berusaha melawan. Pangeran Dongpyung pun merasa curiga dan langsung meminta semua orang untuk mencari raja. Raja Sukjong berhasil selamat walaupun ia terluka parah. Ia pingsan di dekat batu. Di malam hari, saat Okjung mencoba membebaskan ibunya, ibu Okjung terjatuh karena tersandung. Okjung pun mengarahkan lampion dan melihat sesosok tubuh. Okjung mendekatkan lampionnya dan melihat wajah seseorang. Ia pun terkejut karena mengenalinya. Okjung dan ibunya membawa raja ke sebuah pondok dan mengobatinya. Di pagi hari, saat raja bangun, ia terkejut melihat Okjung. Okjung menjelaskan bahwa ia menemukannya saat melewati hutan dan membawanya ke sini. Okjung memintanya istirahat, lalu ia mengambil makanan. Okjung membuatkan baju untuk Sukjong karena bajunya penuh darah. Paginya, Okjung menaruh baju itu di sebelah Sukjong dan ia akan mencuci baju yang berdarah. Sukjong pun terbangun dan menuduh Okjung merancang semua ini agar mereka selalu bertemu karena kebetulan. Okjung yang bingung bertanya, apa maksudmu? Kalau tidak, kenapa ia selalu muncul di hadapannya? Okjung pun pergi mencuci baju di sungai. Ibunya pun datang lalu berkata, orang itu sepertinya dari golongan bangsawan. Kuharap kau tidak jatuh cinta padanya. Lalu mereka mendengar suara orang. Okjung pun khawatir dan pergi untuk mencari Sukjong. Akhirnya Okjung menemukannya. Okjung pun berkata bahwa di bawah banyak orang yang membawa pedang. Sukjong tersenyum. Apa kau mencariku karena kau takut aku dalam bahaya? Iya, kata Okjung. Okjung akan berbalik dan pergi. Sukjong menahannya dan bertanya, apa kau mau ikut denganku ke tempatku? Okjung pun menolaknya dan berkata bahwa ia harus lari ke Cina bersama ibunya besok. Sukjong pun melepas tangan Okjung. Meski aku memintamu ikut denganku, Okjung pun mengatakan, saat ini saya tidak bisa, tetapi suatu hari nanti, kalau belum terlambat, di mana saya bisa mencari tuan? Sukjong pun tersenyum, di istana. Kau bisa mencariku di istana. Namaku Li Sun. Okjung pun berkata, kalau saya kembali ataupun tidak bisa ke Cina, maka saya akan mencari tuan.